Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Gimana kabar guys? Api-api aja toh. Oke. Pagi ini hari Minggu tanggal 25. Ya, kebetulan saya lagi libur nih. Libur. Ya, acara di rumah saja. Begitu teman-teman. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi ya. Kita hanya sharing aja. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu SSAS ya. SSAS adalah Ship Security Alert System, yaitu suatu alat yang dipasang di atas kapal yang fungsinya adalah untuk minta tolong kalau kapal ada masalah perompakan ya, masalah perompakan atau pembajakan, karena akhir-akhir ini sering terjadi kasus pembajakan. Makanya di kapal dianjurkan untuk dipasang SSAS atau Ship Security Alert System. Nah, alat ini biasanya dipasang di anjungan, akan tapi untuk tombolnya akan disembunyikan. Jadi dia ada dua tombol, biasanya itu dipasang tersembunyi, karena biasanya kan perompak itu masuk naik ke atas kapal. Nah, biasanya menyandra. Biasanya yang diserang dulu adalah anjungan sama kamar mesin. Jadi kasus-kasus kapal Indonesia yang pernah dibajak di Somalia itu termasuk kasusnya. Jadi dibajaknya di perairan Somalia sana, namanya kapal Sinar Kudus kalau nggak salah ya. Oke, jadi di sini saya bukan membahas masalah dibajaknya, cuman saya akan membahas bagaimana kita cara merawat atau mengoperasikan alat SSAS tersebut di atas kapal. Ya, mudah-mudahan sharing daripada informasi yang saya ketahui ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau memang nanti ada salah ya mau dikoreksi, di situ disiapkan komentar. Jadi silakan berkomentar di situ, kita sharing. Intinya saya hanya berbagi ilmu yang saya ketahui. Ya, namanya manusia tidak luput dari salah, ya toh. Oke teman-teman, mari kita cek bagaimana caranya mengoperasikan SSAS ini agar SSAS ini berfungsi dengan baik dan terawat. Jadi bisa dipergunakan pada saat kapal mengalami musibah atau perompakan di laut. Oke teman-teman, kita akan langsung ke tutorial ya. Di sini nanti saya akan hanya membagikan informasi. Jadi kebetulan saya ada alatnya, jadi kita bisa lihat bagaimana nanti kita cara mengoperasikannya dan cara bekerjanya bagaimana, biar teman-teman di atas kapal tahu gimana pentingnya alat tersebut. Oke teman-teman, mari kita saksikan. Oke teman-teman, ini adalah simulasi aja ya, simulasi ya. Ini saya simulasi bagaimana caranya SSAS di atas kapal ini bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, ini adalah gudang ini. Ini gudang di rumah saya ini. Rumah mertua bukan rumah saya. Jadi kebetulan ini kita cek ya. Nanti kita lihat ini alat-alatnya. Ini teman-teman, saya kebetulan berada di rumah ini teman-teman. Nah, SSAS yang berada di atas kapal itu menggunakan power supply 24 volt teman-teman.
Nah ini kan, saya kasih tunjuk ya. Ini adalah cara pemasangannya. Ini ada tulisan L sama N. N itu adalah netral, L itu adalah tegangan satu pasnya ya. Kan ada RST, L1, L2, L3. Jadi RST itu kan 3 pas. Biasanya di atas kapal itu kan menggunakan 380 teman-teman. Nah untuk itu kita ambil satu pasnya aja. Jadi R-nya, S-nya atau T-nya dengan disambung dengan netral. Jadi pas to netral, yang mana akan menghasilkan tegangan 220 ya. 220 jadi akar 3-nya dari 380. Jadi keluar 220 ya. Mungkin ini nanti kurang sip teman-teman, karena saya harus megangin sendiri nih HP-nya. Jadi ini di dalam SSIS ini ada 3 kabel ya, warna hitam, nih warna hitam sama putih. Nah hitam itu adalah kita bikinkan soket sendiri nih teman-teman. Kita kalian karena namanya juga ini ya, apa, kita bekas ini, bekas. Jadi kita coba perbaiki sendiri, kita tes, kita perbaiki, siapa tahu syukur-syukur bisa gitu teman-teman. Jadi yang rusak-rusak. Nah ini ada min, ada plus ya toh. Ini adalah DC nya teman-teman. Hitam itu adalah min atau groundnya. Nah yang putih adalah plusnya. Jadi ini tadi power supply-nya juga sempat ngedrop. Alhamdulillah saya sudah bisa dipakai ya, bisa dipergunakan. Nah ini 24 volt teman-teman. Jadi kita tadi sudah ukur pakai AVO nih. Jadi nah ini SSIS nya tipenya JRC J95SA ini teman-teman. Nah ini. Jadi kita bongkar tadi, kita akalin. Nah ini bentar ya, saya akan tunjukkan. Nah ini teman-teman, X1 DC power ini kan. Ini X1 DC power, ini adalah power supply nya teman-teman. F1 ini fuse. Nah ini adalah ground. Ini ground. Ada gambar begini nih, ini groundnya ya. Nah ini adalah X2 IMEI. Ini yang ke anten, ini yang ke anten. Nah ini adalah 2 kabel ini teman-teman. Jadi nggak punya kita apa namanya, terpotong ini PTT ini, istilahnya apa, tombol distressnya ini, tombol distressnya yang disembunyikan kalau di atas kapal. Biasanya ada tombol warna merah. Nah ini adalah X3 main DTE ya. Yang ini yang kita colokin ke komputer atau ke laptop. Jadi alat ini bisa diketahui saat kondisi alat ini bagus apa enggak itu dengan menggunakan software teman-teman. Jadi pakai software ya. Nah ini kabel antena. Jadi kita simulasikan. Nah ini antenanya teman-teman. Ini bentuk antenanya ini. Nah tapi ya nggak bisa bagus, levelnya nggak kelihatan bagus karena di bawah ya, di bawah. Jadi ini cuma untuk ini aja, ngasih tahu aja atau bagi-bagi informasi aja.
bagi informasi aja, siapa tahu ilmu ini ada manfaatnya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi itu antenanya ya, itu di sana antena. Nah, itu antenanya. Oh, ini alat kerja. Ini saya menghadap ke laptopnya teman-teman. Jadi saya ini kan sudah kita colok ya. Ini adalah yang ke laptop. Ini komnya. Nah, mana nih? Ini komnya. Oke teman-teman, kita bisa cek ya. Kita simulasikan ya. Nah ini kan, ini softwarenya ini. Kita cek. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Ya, ini model ini ya. Nah ini salah 295SA mendatar A. Ini racknya. Ini kalau antenanya ditaruh di atas teman-teman, dia akan naik racknya. Jadi dia akan keluar menunjukkan sinyal kekuatannya ya. Nah ini adalah tanggal UTC nya 0251 tanggal 25 ya, bulan 9. Nah ini update nya terakhir 0251. Nah ini baratnya haluan, ini haluan kapalnya. Ini speed karena kita nggak berjalan ya, di 0. Sama dengan ini racknya juga nggak bisa naik karena posisi antenanya di bawah. Nah ini jadi kita bisa tahu ini teman-teman. Nah ini caranya. Jadi kalau mau merubah atau settingannya harus menggunakan software ini teman-teman. Ini GPS status, kita coba klik ya. Nah ini isinya. Nah ini GPS nya. Oke, terus kita coba ini ya, tanggalnya bener nggak ini tanggalnya? Tanggalnya udah sesuai teman-teman ya. Jadi sudah kita update ini. Ya katanya ada rollover ya, rollover. Oh ini kita sudah update tanggal 25 bulan 9 ya kan. Ini kita set. Nah ini GPS setting, kita pakai yang internal ya teman-teman. Ini kita pakai yang internal. GPS statusnya ini tanggalnya, update nya. Terus apa ini, schedule transmisinya. Nah isinya ini kalau mau ngirim secara manual tuh teman-teman, jadi mau melakukan pengetesan, ini kan ada ini
alamat. Biasanya kalau di perusahaan itu kita masukin 5 alamat email ya, kayak ke mana, ke DPA atau ke Nautika atau ke mana, KPLP. Nah itu kita tinggal pilih, kita setting di sini, kita rubah, merubahnya di sini teman-teman. Ini kan ada telek ya, ini bisa dirubah. Mau pakai fax email ya dah, atau pakai email. Kita masukin nomor emailnya, nama emailnya. Jadi di sini ini umpamanya kita ganti email ya kan. Nah nanti India Alpha-nya ini kalau Indonesia ini India Alpha 05 ya kan, QTH-nya on, transmisi on. Nah oke, QTH on, transmission on, India Alpha-nya 05 ini Indonesia, ini untuk Indonesia. Nah, jadi di sini kalau mau merubah yang alamat email itu yang untuk otomatisnya teman-teman, yang untuk pengetesan ke kantor itu maksudnya. Jadi alat ini bisa berfungsi apa enggak itu nanti bisa dimonitor di kantor, bisa ngirim apa enggak. Jadi biasanya kalau saya dulu di kapal ya, saya dulu pernah berlayar juga 25 tahun. Jadi sempat juga pegang alat ini. Jadi kita biasanya, saya pribadi sebagai officer radio itu melakukan pengetesan itu 2 minggu sekali, 1 trip ya, 1 trip sekali, 14 hari sekali lah. Jadi tiap akhir proyek, umpamanya kita home base-nya di Makassar ya, tiap di Makassar kita lakukan pengetesan, atau di Surabaya atau di Jakarta, lihat kapal yang kita tempati. Ini rutin ini teman-teman. Jadi tesar saya bikin seperti itu agar saya juga bisa tahu alat saya di atas kapalnya berfungsi dengan baik apa enggak. Nah untuk yang lainnya ini adalah ID-nya. Nih tinggal kita pilih nih our, por atau your. Nah untuk ID-nya 244 ini sudah otomatis. Untuk last name-nya ini PV test. Untuk PV testnya, waduh agak hang ini teman-teman, kayaknya hang ini. Kita tutup dulu aja ya, kita ulang. Nah ini akan langsung membaca nanti ya. Ya ini tipenya, ini lintang bujurnya ini yang posisi saya saat ini nih. Nah ini keluar nih lintang bujurnya kan, ini tipenya. Jadi kita ulang lagi. Ini GPS status tadi, GPS settingnya kita pakai internal teman-teman ya. Kita setting pakai internal. Data port. Schedule transmisinya ini yang tadi yang saya bilang kalau mau kirim. Jadi ini di setting teman-teman. Kalau mau rubah ya, kalau telek ya pakai telek, pakai ini. Kalau pakai email kita bisa rubah, bisa pakai fax email. Nah di sini teman-teman. Nah ini kondisinya oke ya, tanggal ini terakhir ini tanggal berapa ini, 2018 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi last name nya tadi kok nggak mau keluar ya, bentar. SID polling ya, hang lagi.
tutup. Oke teman-teman, jadi begini caranya merawat ya, merawat SSAS di atas kapal. Tapi kalau di kapal teman-teman sudah ada PC-nya, jadi nggak perlu pakai laptop ya. Jadi ini kan karena saya nggak ada PC, jadi saya pakai laptop. Dan itu di kapal harusnya ada softwarenya seperti ini, jadi Anda bisa tahu kondisi perangkatnya bagus apa enggak. Nah ini kan update-nya, ini haluannya, jadi ketahuan teman-teman kondisinya ini oke apa enggak di rack-nya nih. Ini yang rack ini. Nah ini kalau tidak salah ini 7 ya, kurang lebih 7 kalau nggak salah. Wah lupa ini, udah lama sih. Jadi intinya ini kalau nggak tinggi itu nggak bisa kirim sinyal teman-teman. Ini komnya yang connect ke mana, ke laptop kita. Wah ini nggak ada yang megang ini, jadi agak ribet ini teman-teman. Ini display, ini posisi statusnya. Kira kata kalau mau merubah status di sini, nah ini kan idle. Ini. Kalau kita rubah posisi display menjadi posisi ya ini, nah nanti jadi keluar lintang bujurnya. Kalau diganti status kan dia tidak keluar nih lintang bujurnya, tinggal pilih aja versi-versinya. Oke teman-teman, jadi ini sementara yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi nanti kapan-kapan kita kita lanjutkan lagi. Jadi gimana caranya untuk update software, karena alat ini mungkin aja bisa terkena rollover ya, rollover. Dengar-dengar begitu katanya kena rollover ya kan. Nah itu jadi bisa ya, kita harus, tapi yang jelas kita harus punya softwarenya teman-teman, termasuk kayak ini juga. Jadi ini adalah softwarenya untuk monitornya Jue 95SA. Jadi kita coba simulasi sendiri teman-teman di rumah ya, kebetulan iseng-iseng aja nih. Nah kita coba perbaiki ya, akhirnya bisa juga. Nah gitu teman-teman, jadi siapa tahu nanti bisa digunakan untuk kapal lain. Jadi intinya power ini SSAS ini menggunakan tegangan 24 volt ini ya. Jadi perlu diingat, nggak boleh lebih, karena kalau lebih juga akan jebol juga, nggak boleh kurang. Kalau kurang dia akan, lampunya akan kedip-kedip, di kayak drop gitu, tap gitu. Oke teman-teman, demikian, terima kasih tutorial yang bisa saya berikan untuk hari ini. Kalau mau tanya-tanya ke saya monggo silakan, saya orangnya santai aja. Jadi bisa telepon, bisa WA. Tentunya kalau pas saya lagi tidak ada kerjaan atau tidak sibuk ya. Kalau memang nggak diangkat ya berarti mungkin saya lagi sibuk di WA. Insya Allah saya tetap balas.
Jadi untuk alat navigasi atau kelistrikan, kalau saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya di kapal. Sehingga teman-teman bisa merawat dan menjaganya dengan baik alat tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.